Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Thumma amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga sentiasa Allah curahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan siapa sahaja yang mengikuti petunjuknya hinggalah hari kebangkitan nanti. Dengan izin Allah, pada malam ini kita dijumpakan kembali di majlis ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan agar Allah memanfaatkan apa jua ilmu yang telah dianugerahkannya kepada kita. Juga kita memohon kepada Allah ilmu yang benar serta kefahaman yang sahih. Pada malam ini insyaallah kita akan meneruskan membaca dan meneliti 76 sifat-sifat yang dibenci Allah. Yang dahulunya sifat-sifat ini ada pada satu kelompok manusia yang menamakan diri mereka sebagai bangsa Yahudi. Malam ini sifat yang ke-30. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat rasialis. Satu bangsa yang sangat fanatik pada kebangsaannya sendiri, hingga melampaui batas. Apa yang mereka lampaui, insyaAllah kita akan baca penjelasannya selepas ini. Terlebih dahulu kita baca dahulu surah Al-Baqarah, ya, ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Wa qalu كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Terjemahan makna ayat, ya. Waqalu, dan mereka berkata, kunu, jadilah kamu, hudan, orang Yahudi, atau Nasara, orang Nasrani. Tahtadu, niscaya kamu mendapat petunjuk. Qul, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifa. Bal, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia tergolong orang-orang yang musyrik. Hadirin hadirat, hafizakumullah.
Pada ayat yang mulia ini Allah berfirman waqalu, dan mereka berkata. Nah, siapa yang berkata ini? Yang berkata atau yang bercakap adalah sekelompok orang atau manusia, yaitu orang-orang Yahudi, Kristian, dan musyrik. Orang Yahudi berkata, kunu hudan. Orang Nasara pula, mereka mengatakan, kunu Nasara. Ketika mereka bercakap, tentu ada sasaran yang diajak oleh mereka. Kelompok pertama tadi Yahudi. Orang Yahudi mengajak orang lain untuk menjadi Yahudi. Siapa yang diajak oleh orang Yahudi? Sasaran mereka atau orang yang diajak ialah orang mukminin, orang Muslim, orang Kristian, dan juga orang musyrik. Orang Yahudi mengajak orang mukmin, orang Kristian, dan musyrik agar mereka beragama Yahudi. Atau yang kedua yang mengatakannya itu orang Nasara. Karena di sini ada ayat au Nasara, atau jadilah kamu orang Nasrani. Siapa yang mengajaknya? Orang Kristen. Siapa sasarannya? Orang Kristen mengajak orang Yahudi, orang Muslim, dan musyrik supaya mereka beragama Kristen dan menjadi Nasrani. Nah, Anda perhatikan kalimat mengajak. Berarti apa? Upaya atau usaha untuk mempengaruhi, merayu, agar orang lain masuk pada agama mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka ini aktif. Mereka aktif untuk mengajak orang lain. Sama ada Yahudi ataupun Kristen. Dan mereka akan terus berusaha untuk mengajak orang lain agar sama ada menjadi Yahudi ataupun menjadi Kristen. Dan usaha mereka ini berterusan, tidak akan berhenti hinggalah hari kiamat. Mereka tidak akan give up untuk mengajak orang lain mengikut agama mereka sendiri. Dengan berbagai caralah tentu. Kedua kelompok ini, kaum Yahudi dan Kristen, kenapa mereka berusaha keras mengajak orang lain untuk menjadi imma Yahudi ataupun Kristen? Kerana mereka memandang bahawa kebenaran itu hanyalah milik mereka semata-mata. Mereka memandang bahawa mereka itulah yang benar, sedangkan orang lain sesat. Maka mereka berusaha untuk membawa orang lain pada kebenaran yang mereka dakwa. Jadi sekali lagi, bangsa Yahudi adalah satu bangsa yang merasa bahawa
mereka saja yang benar. Demikian juga Kristen. Orang Yahudi mengajak orang Muslim dan orang Kristen serta musyrik untuk menjadi Yahudi. Karena orang Yahudi mendakwa mereka yang benar. Orang Kristen pun mendakwa bahwa mereka lah yang benar hingga mereka berusaha mengajak orang lain, sama ada Muslim, Yahudi ataupun musyrik, untuk menjadi Kristen. Apa benar dakwaan mereka itu? Jadi kalau kita lihat umat Islam, yakni ataupun Islam mengambil posisi yang sempurna, yaitu mengambil ajaran yang benar yang dibawa oleh Musa alaihissalam dan mengambil ajaran yang ada pada Taurat yang selari dengan syariat Allah. Dan umat Islam juga mengambil ajaran Isa alaihissalam dan apa yang ada pada Injil yang sifatnya am. Umpamanya apa? Konsep akidah. Beriman kepada wahdaniyatullah. Sebab kedua-dua Rasul Allah itu, Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, mengajak umat mereka masing-masing kepada tauhidillah. Prinsip akidah ini yang diambil oleh umat Islam. Karena prinsip ini tidak bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sama. Dalam surah 16 ayat 36, saya nak bagi rujuk ayat yang prinsip dakwah para rasul itu sama. Tidak ada beza antara satu rasul dengan yang lainnya. Maka umat Islam mengambil dari ajaran Yahudi, yaitu apa yang diambil dari Yahudi? Ajaran Musa dan Tauratnya yang benar. Umat Islam mengambil daripada Injil, yaitu mengambil dari ajaran Isa dan Injil yang benar. Kemudian umat Islam mengambil seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, tadi surah 16:36 apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, hingga hujung ayat. Sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, dan tiap-tiap rasul membawa ajaran yang sama, mengajak umatnya kepada apa? Wa'budullah, sembahlah Allah, ibadatilah Allah. Ini prinsip tauhid. Tidak beza antara seorang rasul dengan rasul yang lain. Pada ayat yang lain saya rujuk surah yang ke-21 ayat 25. Suratul Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan telah kami wahyukan kepada tiap-tiap rasul itu. Apa isi wahyunya? Bahwasanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati melainkan
aku. Maka oleh itu sembahlah oleh kamu sekalian aku saja. Itu prinsip ajaran para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka umat Islam mengambil dari Yahudi ajaran Nabi Musa alaihissalam dan isi kandungan Taurat yang pokok tadi. Itu prinsip akidah. Mengambil dari Kristen dan ajaran Nabi Isa alaihissalam dari prinsip yang pokok. Ini kerana seorang Rasul Allah dengan yang lain itu mereka apa? Saling membenarkan. They confirm each other. Demikian juga kitab-kitabnya. Mari kita tengok sebagai bukti. Dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-45, Allah menginformasikan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa alaihissalam dan di dalamnya ada hudan wa nur. Okey? Untuk Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Ayat 46 dan 47 merujuk kepada Isa alaihissalam dan kitab suci yang Allah wahyukan kepadanya, yaitu Injil. Anda perhatikan ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam. Dan kami iringkan, kami ikuti jejak nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Kedatangan Isa untuk apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. To confirm, untuk membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Wa atainahul Injil, dan kami telah berikan kepadanya kitab Injil. Fihi, di dalam kitab Injil ada apa? Hudan wa nur. Dan wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Injil itu sebuah kitab yang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Injil sebagai wahudan bagi orang Nasara wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi dari ayat 46 ini Nabi Allah Isa alaihissalam dia confirm tentang kerasulan Musa alaihissalam, dan Injil pun juga membenarkan kitab Taurat. Sebenarnya tidak kontradik ya, satu rasul dengan rasul yang lain, atau satu kitab suci dengan kitab suci yang lain. Demikian juga ayat 48 hingga ayat 50. Ayat ini merujuk kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kitab yang dibawanya, yakni Al-Quran. Ayat 48 ya. Wa anzalna, dan telah kami turunkan, ilaika, kepadamu. Siapa maksud kamu di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan Allah? Al-Kitab. Yang dimaksud Al-Kitab apa? Al-Quran. Bil haqq, dengan membawa kebenaran. Lalu untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab. Yang kedua, wa muhaiminan alaihi. Jadi Al-Quran datang to confirm kitab sebelumnya. Apa dia? Taurat dan
Injil. Dan kedatangan Muhammad SAW juga to confirm the messenger of Allah sebelumnya, yaitu Musa dan Isa alaihissalam. Ini sebagai contoh bahwa satu rasul dengan rasul yang lain itu they confirm each other. Demikian juga kitab suci. Hanya saja bezanya Al-Quran dengan kitab sebelumnya, atau Muhammad SAW beza dengan rasul sebelumnya, ialah para rasul sebelumnya Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala utus mereka hanya pada kaum mereka saja. Perhatikan dalam surah 61 ayat yang kelima, As-Saff ayat kelima, ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Jumpa ayat itu? Apa terjemahan makna ayat? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada siapa? Kaumnya, kaum bangsa apa? Bani Israel kan? Apa kata Musa alaihissalam? Inni rasulullahi ilaikum. Qala Musa liqaumihi lima tu'dzunani wa qad ta'lamun. Kenapa kamu menyakiti aku? Padahal kamu semua sudah tahu bahwa aku ini adalah wa qad ta'lamun anni rasulullahi ilaikum. Bahwa aku ini adalah utusan Allah kepada kamu sekalian. Tengok kepada Bani Israel pada zaman beliau. Perhatikan ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kamu. Aku datang ini musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, untuk membenarkan kitab yang datang sebelum aku, yaitu Taurat. Betul? Kemudian apa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku datang untuk apa? Memberi berita gembira bahwa akan datang seorang rasul selepas aku yang namanya siapa? Ahmad. Perhatikan. Antara rasul, satu rasul dan rasul yang lain, they confirm each other. Biasanya rasul-rasul yang sebelum Muhammad SAW Allah utus pada kaumnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bagi seluruh manusia. Oleh itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru bukan ya qaumi, tapi ya ayyuhan nas. Dalam surah yang ke-7 ayat 59, ayat 65, ayat yang ke-85 seterusnya hinggalah ayat 158. Mula ayat yang ke-59. Surah yang ke-7 mula 59. Nabi Nuh diikuti dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, Nabi Saleh, Syuaib, Musa dan sebagainya. Semua mereka mengatakan ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi ibudallah, ma lakum min ilahin ghairah, ma lakum min ilahin ghairuh, ya qaumi ibudallah, ma lakum min ilahin ghairuh. Semua nabi-nabi mengatakan ya qaumi. Tapi bila sampai pada ayat 158, apa bunyinya? Surah 7 158. Ya ayyuhan nas. Siapa yang menyeru? Yang mengatakan ya ayyuhan nas itu siapa? Musa ke Isa ke atau Muhammad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang membezakannya. Risalah, the message of Muhammad is universal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya Rasulullah yang diutus Allah bagi seluruh manusia. Seperti dalam surah 34 ayat yang ke-28, di dalam surah yang ke-33 ayat 40. Maka kerasulan Muhammad SAW bersifat universal. So misi dan ajaran yang dibawa oleh Muhammad pun bersifat apa? Universal. Untuk seluruh manusia. Hinggalah akhir zaman. Itu saja yang membezakannya. So balik pada perbincangan kita. Orang muslim itu, ini Islam,
mengambil dari ajaran Yahudi, yaitu ajaran Musa dan Tauratnya yang benar, dan mengambil daripada Kristen, yaitu apa? Ajaran Nabi Isa dan Injilnya yang benar. Dan yang ketiga, Islam mengambil seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, prinsip umat Islam dalam surah Al-Baqarah ini ayat yang ke-136, juga ayat 286. Surah Al-Baqarah 136, orang Muslim berkata, la nufarriqu baina ahadim minhum. Al-Baqarah 136, hampir ujung ayat itu. Sebelumnya kan disebut nabi-nabi yang lain ya. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Lalu mereka berkata, la nufarriqu baina ahadim minhum. Demikian juga ada ayat yang seiras, Al-Baqarah 286 yang Anda semua sudah hafal. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Apa next word? La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeza-bezakan antara seorang rasul dan rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah jalan yang benar, yang pertengahan. Tayyib. Satu lagi ingin saya kongsi ya. Yang saya tadi sudah singgung permulaan, bahwa orang Yahudi mengajak kepada orang lain, sama ada Kristen atau Muslim atau musyrik, kunu hudan. Orang Kristen mengajak Yahudi, Muslim dan Kristen, kunu Nasara. Ternyata mereka menjadi aktivis dakwah, menyuruh manusia pada agama mereka yang songsang, yang salah dan sesat. Bagaimana dengan Anda? Semestinya saya dan Anda menjadi aktivis dakwah, karena kitalah yang paling benar. Kebenaran itu yang datang dari mana? Dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu apa juga yang datang dari Allah. Coba Anda rujuk Al-Baqarah 147. Kalau ditanya what is the truth? Apa itu kebenaran? Karena setiap orang Yahudi dan Kristen atau aliran-aliran yang lain, fahaman-fahaman yang lain, mereka juga mendakwa bahwa mereka itu benar. So setiap orang akan mendakwa dirinya benar. So kebenaran itu ada satu, tidak mungkin ada dua, what more lebih dari tiga. Dan what is the truth? Ini antara ayatnya. Sudah baca Al-Baqarah 147? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Yahudi mengajak orang lain supaya jadi Yahudi, Kristen mengajak orang lain supaya jadi Kristen, apa dia manhaj mereka? Nanti akan kita bincangkan. Jadi kalau Anda bertanya, what is the truth? Apa itu kebenaran? Kebenaran apa juga yang datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah turunkan? Al-Quran dan kerasulan Muhammad SAW. That is the truth.
Dalam surah Tujuh ayat 3. Surah 7 ayat 3. Al-A'raf ayat 3. Baca ayatnya. Surah yang ke-7 ayat yang ke-3. Apa bunyi ayatnya? Belum bunyilah. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ayat itu saja. Apa terjemahan makna ayat? Ikutilah oleh kamu apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Rabbmu. Apa yang diturunkan Allah? Rujuk surah 36. Ayat 1, 2, 3, 4. Apa nama surah itu? Surah 36? Saya tak ingat nama surah yang, tapi numbernya aja. Surah 36. Hah? Betul kan? Terima kasih, saya tak ingat. Tak payah dibuka lah, sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ayat yang kedua apa? Wal Qur'anil Hakim. Ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin. Keempat, ala siratim mustaqim. Yang kelima, tanzilal azizir rahim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah kebijaksanaan. Sesungguhnya kamu ya Muhammad benar-benar salah seorang di antara Rasul-Rasul Allah. Kamu dan Al-Quran akan membawa manusia ke mana? Ala siratim mustaqim. Dari mana turunnya Al-Quran dan datangnya ke Rasulullah Muhammad SAW itu? Dari mana? Ayat kelima. Apa terjemahan ayat kelima? Hah? Tanzilan Azizur Rahim. Apa terjemahannya? Tak dengar saya. Kuatkan sedikit. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Gagah lagi Maha Perkasa. Al-Aziz Ar-Rahim. Apa yang diturunkan oleh Allah? Dua, Al-Quran dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is the truth. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Imam Syafi'i mengatakan kebenaran itu ialah yang sesuai, yang selari dengan Alkitab dan As-Sunnah. Silakan semua orang yang berdakwah bahwa mereka di atas jalan yang benar, tapi prove it. We need a proof and evidence. Kalau benar Anda on the right path, apa buktinya? Setiap orang boleh saja mendakwah, tapi mesti mengemukakan proof and evidence. Al-Baqarah 111 mungkin kita pernah baca sebelum ini. Lagi merujuk kepada Yahudi dan Kristen. Orang Yahudi dan Kristen mengatakan, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Itu kata-kata mereka. Lalu Allah merespon, tilka amaniyuhum. Then Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta Yahudi dan Kristen mengemukakan bukti-bukti yang nyata bagi apa? Membuktikan bahawa pernyataan mereka itu benar. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sila nak cakap apapun juga, tafadhal, cakaplah apapun juga. Tetapi hatu burhanakum. What does mean hatu burhanakum? Kemukakan kepada kami bukti-bukti yang accurate. Kalau memang kamu benar bahawa tidak akan ada seorang pun masuk ke dalam syurga melainkan Yahudi dan
Kristen. Mana dia buktinya? Pengajaran ini penting. Setiap orang boleh saja punya pandangan, tetapi pandangan itu mesti diasaskan di atas hujjah, dalil, proof and evidence. Jika tidak ada, maka Allah menyebut sebagai amani pada ayat itu. What does mean amani? Tilka amaniyuhum. Itu hanya apa? Omong kosong saja. Amani, angan-angan saja. Kalau ditanya orang Yahudi dan Kristen, who told you that yang akan masuk surga hanya you all saja? Who informed you? Prove it. Maka Allah menjelaskan kepada kita, siapakah orang yang layak masuk ke dalam surga Allah? Baca ayat 112-nya. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Al-Baqarah 112. Apa terjemahannya? Bahkan yang benar yang akan masuk surga siapa? Whosoever. Siapa saja, yang penting apa? Orangnya yang beriman. Man aslama wajhahu lillah. Siapa saja yang menyerah hidupnya sepenuhnya pada sistem dan manhaj Allah. Wa huwa muhsin. Dan dia sentiasa melakukan ihsan. Whosoever you are. Yang paling penting, dua syarat. Aslama wajhahu lillah, keduanya wa huwa muhsin. Kalau itu ada, maka benarlah dakwaan kamu. Tidak kira apa bangsa kamu. Tapi apa ada kedua-dua itu pada orang Yahudi dan Kristen? Tidak ada. Kalau begitu, omong kosong, amani. Jadi Islam adalah agama yang mengajar kepada kita tentang ilmu dan segala sesuatu mesti ada bukti. Burhan, Allah menyebut di situ kalimat burhanun. Proof and evidence. Kenapa? Sebab agama Islam agama yang diasaskan di atas ilmu. Bukan khayalan, bukan perasaan, bukan kebiasaan. Tapi disebut basirah. Pada surah 12:108. Basirah is a true knowledge. Ilmu, hujjah, dalil. Agama ini agama yang diasaskan di atas ilmu. Surah 12:108. Apa bunyi ayatnya? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala apa? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Basirah. Apa arti basirah? Qul, katakanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Yang apa? Yang lurus. Hadhihi sabili, inilah jalanku, agamaku yang benar. Ad'u, aku wa man ittaba'ani, dan orang-orang mengikuti aku, mengajak, menyeru, berdakwah manusia ala apa? Di atas basirah. What does mean basirah? Bukankah ilmu, kebenaran, bukti, hujjah, dalil? Jadi bukan khayalan. Tidak ada tempat dalam agama Islam saya kira, saya rasa, atau kita ikut kebiasaan datuk nenek moyang kita. Tak ada tempat dalam agama ini. Agama ini jelas. Qala Allah, qala Rasul. Dua tadi. Al-Quran dan Sunnah Nabawi. Kebenaran itu apabila qala Allah, qala Rasul. Itulah dia kebenaran. Itulah dia agama. Maka isu apapun juga, please refer kepada Al-Quran dan Sunnah. Mesti ada guidance. Mesti ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dalam surah yang ke-16 ayat 89, Allah berfirman, Tibyanan likulli syai'. Everything ada dalam Al-Quran. Al-Quran is an explanation untuk segala sesuatu yang ada hubung kait dengan kehidupan manusia. Surah 16 ayat 89. Kembali kepada Al-Quran. Al-Quran disifati oleh Allah dalam satu ayat 4 sifat. Betapa agungnya kitab yang mulia ini. Dalam satu ayat Allah mensifati Al-Quran dengan 4 sifat. Surah 10 ayat 90. Allahumma shalli ala Muhammad. Surah 10 ayat 57. Surah 10 ayat 57 dan 58. Surah 10 surah apa? Tak ada yang jawab. Sama dia tak dengar barangkali. Surah Yunus ayat 57. Apa bunyi ayatnya? Belum bunyi lagi. Ya ayuhan nas. Apa? Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Yang kedua, wa syifaa'un lima fis sudur. Yang ketiga, wa hudan. Yang keempat, wa rahmatan lil mu'minin. Dalam satu ayat, subhanallah, ada 4 sifat Al-Quran sebagai bukti how great is buku ini. Pada ayat yang ke-58, masalahnya, adakah kita appreciate? Do we appreciate nikmat yang besar ini? Al-Quran disifati oleh Allah yang pertama sebagai mau'izatun min rabbikum. Pertanyaannya, sejauh manakah kita mengambil mau'izah dari Al-Quran? Allah menyifati yang kedua Al-Quran sebagai syifa. Kalau kita ada penyakit sosial, penyakit dalam dada ini, sejauh mana kita beristishfa mengambil obat daripada Al-Quran untuk mengobati penyakit sosial, penyakit jiwa. Allah menyatakan yang ketiga Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Sejauh mana umat Islam mengambil petunjuk Al-Quran dalam hidup mereka? Macam Yahudi lah, mengambil mana yang sesuai dengan selera mereka, betul tak? Yang sesuai dengan selera dia ambil, yang tak sesuai dia tolak. Itu perangai Yahudi yang dikutuk oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 85 itu. Anda sudah tahu ayatnya itu. Tahun yang lepas, tahun ini lupa lagi, tak apalah. Tahun lepas hafal, tahun ini lupa lagi. Tanda-tanda tua itu ada 3 kan? Tanda-tanda tua itu ada 3. Yang pertama ialah lupa. Kedua dan ketiga, saya pun lupa. Confirm saya tua. Okay. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 85 di tengah-tengah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ayat itu dahulunya ditujukan kepada Yahudi, tetapi isi kandungan ayat itu pengajarannya untuk semua orang. Sekarang kenalah pada kita. Kenapa kamu mengambil sebagian ajaran Al-Quran dan you tolak sebagian yang lain? Saya bagi contoh tentang diri kita nih. Al-Baqarah 183. Cepat sikit ya. Al-Baqarah 183. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul tak? Tentang apa itu? Puasa. Wahai orang-orang yang telah beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kita terima tak? Kita amalkan tak? Coba gostan 5 ayat sebelumnya.
Ghostan 5 ayat sebelumnya. Ayat yang keberapa? 178. Betul? Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hingga hujung ayat. Apa makna terjemahannya? Wahai orang-orang yang telah beriman, telah diwajibkan ke atas kamu apa dia? Melaksanakan hukum qisas dalam case pembunuhan. Kedua-dua ayat ini redaksinya sama. Ditujukan kepada orang yang telah beriman. Kutiba alaikum sama-sama. Redaksinya sama. Pertanyaannya, kenapa kamu terima 183 dan kamu tolak 178? Apa jawabannya? Tolonglah jawab. Please. Kenapa 183 kamu terima, 178 kamu tolak? Ada yang boleh jawab? Ini tadi. Na'udzubillah min dzalik. Get ready to answer di depan Allah nanti. Bukan depan saya. Allah will ask you such question. Not me. Kalau saya yang bertanya boleh kelentong. Tapi Allah tidak boleh ditipu. What is your reason? Why you terima yang itu and you reject this? Maknanya, sebagian umat Islam dengan Yahudi, 5 kali berapa? 5 kali 7 kali 2 kali 3. Orang Jawa kata podo wae. Podo wae, sama saja. Mengutuk Yahudi in the same time kamu pun punya karakter Yahudi. Ya Allah, ampunilah kami. Tunjukkanlah jalan-Mu yang benar. Berikanlah kemampuan kepada kita untuk sentiasa apa tadi? Aslama wajhahu lillah. Sentiasa tunduk, patuh, taat, totally. Keseluruhan kita terima ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau baca ke? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Terjemahan makna ayat, wahai orang yang telah beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara patli or wholeheartedly. Keseluruhannya. Astagfirullahaladzim. Masuk, terima semua ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya diambil yang sesuai dengan apa tadi? Selera. Hadirin hadirat. Balik lagi pada Al-Baqarah 135 tadi. Apa kata orang Yahudi dan Kristen? Jadilah kamu seorang yang beragama Yahudi atau Kristen, tahtadu, kata mereka. Apa arti tahtadu? Niscaya kamu mendapat petunjuk. Tahtadu itu present and future verb, root word-nya hidayah. Root word-nya hidayah. Itu petunjuk. Petunjuk apa yang ada pada Yahudi dan Kristen? Apa petunjuk yang akan mereka berikan? Sebenarnya tidak ada yang mereka ikuti melainkan hawa nafsu. Karena petunjuk yang benar ialah yang diturunkan Allah. Pada masa itu petunjuk yang benar ialah yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Al-Baqarah 120. Ya, apa bunyi ayatnya? Al-Baqarah 120. Di tengah-tengah ayat, hampir hujung ayat itu, Allah berfirman, Qul, tengah-tengah ayat, cari kalimat Qul. Qul,
Inna hudallahi huwal huda. Ada tak ayat itu? Dah jumpa ke belum ni? Sudah, cakaplah. Qul inna hudallahi huwal huda. Allah memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita untuk mengatakan secara tegas, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Orang Yahudi mengajak orang kepada Yahudi, orang Kristen kepada Kristen, kata mereka, kalau kamu ikut kami jadi orang Yahudi atau Kristen, kamu akan mendapat petunjuk. Petunjuk apa? Apa dia petunjuk kamu? Apa pegangan kamu? Apa manhaj kamu? Tidak ada kecuali hawa nafsu. Okay. Sebenarnya sekiranya Ahlul Kitab itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakana khairan lahum. Walau anna ahlal kitab amanu. Rujuk surah yang ketiga ayat 110. Yarhamukallah ya akhi. Surah Ali Imran ayat berapa? 110. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Itu ayatnya. Sudah jumpa di tengah-tengah ayat. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya ahli kitab. Siapa dia ahli kitab masa itu? Yang dimaksud ialah ahli Taurat dan Injil. Sekiranya ahlul kitab itu beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana khairan lahum. Niscaya perkara itu itulah yang terbaik. That is the best bagi mereka. Minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ada di antara mereka yang mukmin tetapi most of them fasik. Coba kita tujukan ayat itu kepada diri kita hari ini. Seandainya umat Islam semuanya beriman kepada Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, that is the best for them. Siapa yang mengatakan itu terbaik? That is the best for you. Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada umat Islam atau manusia yang mengatakan, no. We know better than you. That one is not relevant. Because we are modern society. Indirectly lah berkata macam itu kepada Allah. Ketika disuruh oleh Allah tadi dalam surah 3 ayat yang ke-7, ikuti oleh kamu apa yang Allah turunkan. Apa mereka kata? Tidak. We know better than you. Al-Quran itu kata mereka lah. Dulu bukan sekarang. Al-Quran itu hanya sesuai untuk orang yang hidup pada zaman 15 abad yang lalu. Kata mereka lah. Untuk bangsa yang nomad, orang-orang yang Badui, sedangkan kami orang modern. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah mereka lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disebut hudan. Okey? Kalau kita beriman dan mengikuti Al-Quran, pasti selamat. Itu jaminan dari Allah. Karena Al-Quran tadi akan membawa kita ke mana? Ala siratim mustaqim. Anda lebih tahu dari saya makna ayat itu. Tiap minggu Anda membacanya. Kita bukan tidak membaca, komitmen kita.
Sejauh mana kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Agar kita berada pada Siratillahil Mustaqim. Kerana Al-Quranul Karim dan kerasulan Muhammad SAW tidak akan membawa anda kecuali ke jalan yang benar. Perhatikan dalam surah 42 ayat yang ke-52 dan 53. Surah 42 ayat yang ke-52. Apa bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kemudian wa innaka latahdi ke mana? Ila siratim mustaqim. Apa itu siratim mustaqim? Follow by next ayat. Siratillahil ladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Masih ragu-ragu ke nak mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi ini? Dua-duanya akan membawa anda dan kita semua ala siratim mustaqim. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu ya Muhammad, la tahdi, benar-benar kamu akan membawa, menunjukkan, membimbing umat ke mana? Ala siratim mustaqim. Apa susah sangat nak ikut Rasul ini? Padahal Allah sudah bagi tahu. Kalau kamu ikut Muhammad SAW, tahtadu. Bukan ikut Yahudi, bukan ikut Kristen. Yang benar kalau ikut Muhammad pasti. Wa in tuti'u tahtadu. Surah 24 ayat yang ke-53. Wattabi'u la'allakum tahtadun. Surah yang ke-7 ayat 158. Dua pun dah cukup lah. Nak lagi ke ayat yang lain? Dua pun sudah cukup. Isunya ialah kita kekurangan komitmen. Isu kita di situ. Tahu Al-Quran is the guidance from Allah. Tetapi why not kita tidak mengikut the guidance of Allah? What are we going to answer di depan Allah nanti? Ketika Allah sudah memberitahukan, menjelaskan dalam berbagai ayat. Surah 5 ayat 15-16 kalau anda baca. Subhanallah. There's another ayat. Surah yang kelima. Surah apa itu? Al-Ma'idah. Ayat yang ke-16, 15, 16. Anda baca di situ. Qaluhu ta'ala. Hujung ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallah. Sungguh telah datang kepada kamu dari Allah. Apa dia? Nurun. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa kitabum mubin. Apa maksud nur di sini, cahaya nih? Maksudnya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kamu. Kedua, wa kitabum mubin, dan kitab yang menerangkan, menjelaskan. Kitab apa? Al-Quran. Dua ini. Al-Quran dan Sunnah. Kemana Al-Quran dan Sunnah akan menunjukkan dan membawa kamu? Ayat 16. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang kedua, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidznihi. Yang ketiga, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tak cukup lagi ke? Very clear ayat Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, sekiranya ahli Al-Quran beriman kepada Al-Quran, pasti hidup mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jaminan dari Allah dalam surah 20 ayat 123. Surah Taha 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Surah 20 123 di tengah-tengah ayat. Jumpa tak?
Nampak tak ayat itu? Sudah kecil hurufnya ya. Bukan hurufnya yang kecil, mata kita yang sudah mengecil. Di tengah-tengah ayat. Fa imma ya'tiyannakum minni. Lalu apabila nanti datang petunjukku kepada kamu. Apa petunjuk Allah bagi kita? Satu, Al-Quran. Kedua, ke Rasulullah Muhammad SAW. Lalu apa Allah berfirman? Famanittaba'a hudaya. Dan sesiapa saja yang mengikuti petunjuk aku jamin. Apa jaminan Allah? Fala yadhillu. Yang kedua, wala yashqa. Apa maknanya? Siapa yang mengikuti petunjuk aku jamin dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Siapa yang nak sesat, sila angkat tangan. Siapa yang nak celaka hidupnya, sila angkat tangan. Kalau tidak, ikuti ma anzalallah. Sebaliknya ayat 124 hingga 127. Saya baca satu ayat 124 saja. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Itu di dunia. Dan di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Astaghfirullahal azim. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. And whosoever turn away, siapa saja yang menyeleweng daripada petunjukku, daripada peringatanku, daripada agamaku, daripada Al-Quran ini, aku jamin hidupnya ma'isyatan dhanka. Hidupnya banyak problem dan masalah. Dunia hari ini diliputi, dipenuhi dengan bermacam-macam masalah. Economically, politically, socially, everything. Almost every aspect of our life ada problem. Then Allah menurunkan Al-Quran to solve all the problem. Masalahnya kita sendiri seorang mukmin, bila kita ada problem, kita tidak mengambil ubat daripada Al-Quran. Kita tidak mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Kita tidak mengambil pengajaran daripada Al-Quran. That is why tadi dalam surah yang ke-10, ayat yang ke-57, subhanallah, hanya orang mukmin saja yang akan mengambil mau'izah dari Al-Quran, yang akan mengambil syifa daripada Al-Quran, yang akan mengambil hidayah daripada Al-Quran, hingga Al-Quran menjadi rahmat. Only, hanya untuk lil mu'minin. Hanya untuk orang yang beriman saja. Maknanya astaghfirullahaladzim, kalau ada orang yang tidak mau mengambilnya, Al-Quran sebagai hudan, sebagai syifa, sebagai mau'izah, sebagai rahmat, kita perlu menilai kembali iman kita. Hadirin hadirat, balik tadi kata orang Yahudi, kalau kamu menjadi Yahudi atau Kristen, tahtadu. Hidayah macam mana? Hidayah mereka tidak lain hanyalah hawa nafsu. Banyak sekali ayat ya. Saya minta kalau boleh Anda write down. Yang pertama, surah Al-Baqarah 120 dan 145. Catat saja dahulu ya. Keduanya surah Al-Kahf, surah 18 ayat 28. Surah yang kelima Al-Maidah ayat 48, 49 dan 77. Surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 150. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 37. Berikut surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 50. Berikutnya surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 15. Berikutnya surah 47, surah Muhammad SAW ayat 14 dan 16. Yang terakhir untuk malam ini surah Al-Qamar ayat 3. Ayat yang lainnya cari sendiri. Anda sudah biasa khatam ya. Saya percaya Anda sudah khatam berapa kali ya? Banyak kali kan? Maknanya tahulah ayat-ayat Al-Quran itu ya. Tayyib ya. Mudah-mudahan dengan khatam itu bertambah iman, bukan bertambah berat badan. So, biasanya kalau khatam diakhiri dengan apa? Pulut kuning. Jadi yang bertambah berat apa?
Berat badan ke berat iman? Astagfirullah. Bayangkan kalau setiap minggu makan 1 kg pulut kuning. Akhir bulan Anda kena penyakit kuning nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya kata mereka tahtadu, tidak ada petunjuk mereka. Karena apa? Petunjuk itu datang dari Allah, sedangkan mereka mengikut hawa nafsu. Okey? Apabila undang-undang atau peraturan itu dibuat oleh manusia, maka tujuan akhirnya adalah tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Karena manusia kalau membuat undang-undang peraturan pasti untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak akan ada undang-undang yang dibuat oleh manusia yang boleh memberi panduan bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh itu, ikuti saja ma anzalallah. Hadirat, dalam ayat ini kenapa hanya disebut Yahudi dan Kristen? Kenapa orang-orang musyrikin tidak disebut? Karena orang musyrikin bukan ahlul kitab. Orang musyrikin bukan ahlul kitab. Tidak dijadikan perbincangan dalam ayat 135 ini. Hanya Yahudi dan Nasara. Kristen, orang-orang musyrikin maka tidak dibicarakan, tidak dibincangkan. Karena mereka bukan ahlul kitab. Orang musyrikin ini, minta maaf saya menggunakan istilah, orang musyrikin ialah orang-orang tradisionalis. Ikut pada tradisi saja. Apa buktinya Safwan? Ada. Mana dia? Dalam Al-Quran. Surah apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Cari sendiri. Nah, tengok. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 170. Betul tak? Inilah jawaban orang-orang yang mengikuti tradisi datuk nenek moyang. Hingga hari kiamat jawabannya tidak beza. Yang berbeza hanya bahasa. Baca ayatnya. Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Bila dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan Anda sekarang mungkin mengatakannya, ikutilah oleh kamu sekalian apa yang Allah turunkan. Tadi sudah disebut Al-Quran dan Sunnah. Apa jawaban mereka? Kata mereka, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jawaban itu hingga hari ini remain macam itu. Lalu Allah menempelak mereka. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Tengok, orang-orang yang mengikut follow tradisi blindly ditempelak oleh Allah. Mereka hanya ikut apa yang mereka dapati dari tradisi siapa? Datuk nenek moyang. Ada tak kelompok manusia macam itu hari ini? Alhamdulillah, tak ada saya dengar. Kalau tak ada, Al-Quran tidak relevan lah. Pasti akan ada kaum seperti itu. Okay. Orang yang mengikut tradisi yang didapati dari datuk nenek moyang mereka, follow blindly tanpa ada upaya untuk mengkaji. Ayat yang seiras ada pada surah Luqman ayat 21. Subhanallahil karim, qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Saya akan sambung berikutnya lah. Okey, kita belum habis nih. Saya nak jelaskan millah Ibrahim itu dan hujung ayat wa ma kana minal musyrikin. Izinkan saya untuk berhenti malam ini di sini sebab saya nampak Anda sudah penat sementara saya tengah semangat. So, terima kasih. Itu sajalah yang boleh saya sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang. Minta maaf makan masa. Okey, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, sila kemukakan soalan Anda kepada siapa saja yang mampu menjawab, sedangkan saya tidak mampu. Sila tanya pada siapa saja. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Kita akhiri majlis ini dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.